Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan kali ini Mamang bakal bahas manhwa baru yang berjudul Jaksa Psikopat. Manhwa ini merupakan hasil karya dari autor Jeong Chan yang bergenre action, adventure, drama, dan revenge. Manhwa ini menceritakan seorang pemuda bernama Kang Pil-du yang merupakan jaksa psikopat berdarah dingin. Di saat ia menjalankan tugasnya sebagai seorang jaksa, tiba-tiba saja ia menerima kabar kematian ibundanya. Dan ia menemukan bahwa Seonhwa Group yang dipimpin oleh ayah dan kakak-kakaknya terlibat dalam kematiannya. Demikianlah dimulainya rencana balas dendam nekatnya untuk menjatuhkan Seonhwa Group. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Kang Pil-du berhasil membalaskan dendamnya? Atau ia akan terluka di jalannya? Ayo kita mulai. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika mendengar kata kematian, kesedihan, kehampaan, atau mungkin ketakutan? Ya, itu memang perasaan yang wajar di situasi seperti itu. Namun, hal itu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Kang Pil-du, di mana ia menumpahkan darah di rumah duka ibundanya. Ia tak peduli orang-orang akan memanggilnya apa. Ia akan membunuh ayahnya dengan kedua tangannya sendiri. Bagaimana semua ini berawal? Mari kita mundur ke beberapa tahun sebelumnya, pada saat Kang Pil-du duduk di bangku SMA. Hari itu, di saat Kang Pil-du tengah belajar mandiri di kelasnya, ada beberapa anak nakal yang tengah merundung murid lainnya. Mereka bahkan tak segan memaki dan melemparkan barang kepada murid yang tak berdaya itu. Seorang dari mereka yang berlagak seperti bos karena memiliki tato di tubuhnya bahkan ingin memberikan pelajaran tambahan kepada murid yang malang itu, dengan meminta rekannya untuk membawanya itu ke belakang kantin nanti dengan niatan untuk memalak uangnya. Mendengar keinginannya yang ingin memalak murid malang itu, rekannya pun memberitahunya jika murid malang tersebut dan ayahnya hanyalah tinggal di apartemen sewaan. Tak ada gunanya memalak orang miskin sepertinya. Namun, ketua mereka berpikiran lain karena seorang pernah berkata padanya, semakin miskin suatu keluarga, orang tua mereka akan merawat anaknya bagaikan harta yang berharga. Ditambah lagi, kalau mereka merampas uangnya pun, takkan ada yang terjadi pada mereka. Karena orang tuanya tidak punya apapun, kekuatan ataupun kekuasaan. Seperti sebuah pepatah, hidup segan mati pun tak mau. Murid malang itu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Dan di poin ini, ketua mereka berniat akan menjilat dan menghisap dirinya habis-habisan sampai dia menjadi tak berguna lagi. Tentu saja, rekan-rekan yang setuju dengannya langsung menertawakan niat jahatnya. Namun, di tengah tawa girang mereka, tiba-tiba saja suasananya menjadi hening seketika ketika Kang Pil-du menghampiri mereka. Tentu saja, si ketua yang merasa aneh dengan tingkahnya bertanya, kenapa Pil-du menghampiri mereka? Apakah Pil-du juga ingin dijilat dan dihisap sampai kering dompetnya? Alih-alih menjawabnya dengan sebuah kata, Pil-du langsung menusuk mata si ketua itu dengan pen di tangannya, yang tentu membuatnya berteriak kesakitan, dengan darah yang mengucur deras membanjiri wajahnya. Tentu kejadian tersebut membuat Pil-du dipanggil wali kelasnya ke ruang guru. Di sana, Pil-du dicercam dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana bisa murid terbaik sepertinya yang belajar dengan giat selama 3 tahun ini tiba-tiba punya kasus? Pil-du bahkan tidak sedang membulinya, jadi kenapa Pil-du melakukan hal kejam seperti itu? Namun, meski awali kelasnya sudah bertanya seperti itu, Pil-du hanya terduduk diam di sana, yang buat wali kelasnya semakin geram. Bagaimana ia bisa membantunya kalau Pil-du tidak mengatakan apapun? Ditambah lagi, ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan menutup mulutnya. Akhirnya, Pil-du pun membuka mulutnya dan mengatakan alasannya jika ia melakukan itu karena dia sangat berisik. Tentu saja, hal itu membuat wali kelasnya terkejut. Bagaimana bisa Pil-du menusuk mata temannya sendiri hanya karena dia berisik? Meskipun begitu, karena Pil-du sudah mengatakan alasannya, wali kelasnya pun menyuruhnya untuk kembali ke kelasnya. Namun di saat Pil-du kembali dengan rutinitas seperti biasanya, entah bagaimana caranya, alasan yang dikatakannya pada wali kelasnya kini menyebar sebagai rumor hangat di seluruh sekolah, hingga para murid memanggilnya dengan sebutan Kang Pil-du psikopat. Tentu saja, Pil-du tidak memedulikan mereka memanggilnya apa. Ia bahkan tidak peduli cara apa yang ia pakai. Jika ada hal yang ia inginkan,
ia akan mendapatkannya bagaimanapun caranya. Dengan pola pikir seperti itu, Kang Pildu pun melanjutkan hidupnya. Lulus dari SMA, kuliah di Universitas Seoul, hingga akhirnya ia bisa menjadi seorang jaksa di Kejaksaan Seoul. Hari itu, di rapat bulanan kejaksaan, Pildu menjelaskan sebuah kasus yang menarik perhatiannya. Kasus itu melibatkan sebuah perusahaan yang disebut Seonwa Group. Mereka adalah perusahaan baru, jadi mungkin tak banyak orang yang mengenal mereka. Perusahaan mereka menjalankan bisnis pinjaman, tetapi mereka juga bercabang ke sektor lainnya. Mereka mendapatkan 500 miliar won hanya dari keuntungan tahun lalu. Kecepatan berkembang mereka mengerikan. Meski mereka kelihatan baik dari luar, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Seonwa Group jelas bukan perusahaan biasa. Mereka telah menyerap geng-geng di negara ini untuk memperluas pengaruh dan kuasa mereka. Masalahnya adalah seiring ukuran mereka yang bertambah, jumlah kejahatan yang mereka berbuat juga semakin meningkat. Mereka secara rutin mengancam dan menyerang orang-orang yang menghalangi jalan bisnis mereka secara fisik. Mereka juga tidak ragu untuk membunuh. Ada alasan kenapa mereka bisa memperluas pengaruh mereka meski melakukan semua kejahatan ini. Orang yang mendukung mereka adalah anggota Majelis Nasional, Kang Il-do. Dia secara teknis adalah pemilik Seonwa Group. Dia terlibat dalam semua insiden yang Pildu sebutkan. Tentu saja, penjelasan Kang Pildu membuat keributan di sana. Karena Kang Il-do adalah salah satu kandidat presiden. Namun di tengah keributan tersebut, Ketua Kejaksaan Seoul tiba-tiba mengakhiri rapatnya dan minta semua orang untuk pergi dari sana, kecuali Kang Pildu karena ia ingin berbicara dengannya. Dengan begitu, setelah semua orang pergi meninggalkan ruangannya, dan tinggal mereka berdua di sana. Ketua Kejaksaan Seoul memperingatkan Pildu agar jangan bekerja terlalu keras hanya karena promosi. Atau jangan-jangan Pildu mendapat tawaran pindah kerja atau semacamnya. Pildu tentu menyangkal hal tersebut yang membuat Ketua Kejaksaan Seoul semakin merasa aneh. Kenapa Pildu begitu terobsesi dengan kasus ini? Mendengar pertanyaan itu, Pildu kembali teringat dengan beberapa saat sebelumnya, di mana ibunya juga mengatakan hal yang sama padanya. Pada saat itu, Pildu mengatakan jika ini bukanlah obsesi, pekerjaannya adalah menyelidiki apakah ada kejahatan yang diperbuat atau tidak. Namun, meskipun ibunya tahu soal pekerjaannya, ibunya yang Pildu menutup mata di kasus ini. Ibunya bahkan memohon padanya, karena jika Pildu bersikeras melanjutkan kasusnya, ibunya merasa Pildu sekalipun tak akan mampu menghentikannya. Meskipun pada saat itu gelagat ibunya terlihat aneh, yang seakan mencemaskan sesuatu, Pildu tetap menyampaikannya di rapat hari ini. Kini, setelah mengingat hal itu, Pildu juga mengatakan hal yang sama pada Ketua Kejaksaan. Jika ia tidak punya alasan lain, ia hanya melakukan pekerjaannya. Mendengar jawabannya, Ketua Kejaksaan pun tentu mengapresiasi kerjanya karena ia tahu Pildu sangat mahir dalam pekerjaannya. Tetapi bukan hanya Pildu sendiri yang bekerja di sana. Ditambah lagi, Kang Il-do adalah seorang kandidat presiden. Jika ada sesuatu yang salah, seluruh kantor kejaksaan umum bisa saja berhubungan buruk dengan presiden selanjutnya. Dengan begitu, meskipun Ketua Kejaksaan Seoul tahu Pildu mungkin akan dibilang tidak peduli dengan hal itu, ia minta Pildu membiarkan saja kasus tersebut karena nyawa mereka sedang dipertaruhkan di sana. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja ada seseorang yang menelpon Ketua Kejaksaan Seoul yang langsung diangkatnya dengan sangat ramah. Di teleponnya, Ketua Kejaksaan meyakinkan seseorang yang menelponnya jika ia sudah membicarakan hal penting tersebut dan pihaknya akan segera mengakhirinya. Melihat Ketua Kejaksaan yang tengah sibuk dengan teleponnya, Pildu yang merasa tak berkepentingan di sana langsung melangkah pergi. Namun, baru saja ia membuka pintu ruangannya, Ketua Kejaksaan Seoul yang baru mendengar kabar dari penelponnya memberitahunya jika ibunya telah meninggal dunia. Seketika itu juga, Pildu menghentikan langkahnya, bahkan matanya mendelik ke belakang ke arah Ketua Kejaksaan Seoul. Ia tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Malam harinya di sebuah rumah duka yang mengadakan acara pemakaman untuk ibunda Pildu. Di sana hanya ada dipenuhi bunga-bunga berkabung tanpa ada satupun kerabat ataupun teman yang mengantar kepergiannya. Karena di sana terpampang sebuah kertas yang bertuliskan jika pihak yang berduka tidak menerima tamu sesuai permintaan pihak keluarga. Kemudian, baru beberapa jam bunga berkabung yang dipajang
ada segerombolan pria sangar yang dipimpin oleh seorang untuk membereskan semua bunga itu. Pasti ada anak buahnya yang bertanya, apa ini akan baik-baik saja karena mereka menghentikan acaranya yang bahkan belum 3 hari. Pemimpin mereka mengatakan, tindakan mereka sudah terbilang sopan karena mereka sendiri yang sudah menyusun acaranya. Dan bahkan para petinggi tidak peduli dengan ini. Jadi, tidak ada hal yang perlu mereka khawatirkan. Dengan begitu, para bawahannya pun bergegas membereskannya. Mereka bahkan membuang foto ibunda Pildu hingga diinjak-injak ketika mereka memindahkan semua bunganya. Namun di saat mereka membawa semua keluar bunganya, Pildu yang telah tiba di sana berjalan melawan arah dengan mereka, yang tentu membuat pemimpin mereka meneriakinya jika pihak yang berduka tidak menerima tamu dan menyuruh Pildu untuk segera pergi dari sana. Meski Pildu bisa mendengar teriakannya, ia hanya tertunduk diam menatap foto ibundanya di lantai. Tentu saja, hal itu membuat pemimpin mereka merasa kesal hingga berjam mendekati Pildu sembari memakinya. Namun, langkahnya langsung terhenti ketika Pildu melemparkan ID card kejaksaannya, lalu mulai bercerita. Ia ingin tahu kenapa ibunya mati, tapi kelihatannya para petinggi sudah ikut campur. Ia tidak bisa menemukan apapun. Meskipun seorang bisa berbohong, tapi dokumen tidak bisa. Mereka benar-benar bekerja dengan berantakan. Apa ini semua benar-benar perlu? Dengan semua yang mereka lakukan, ia yakin ibundanya bahkan tidak bisa berteriak meminta pertolongan. Mereka pasti menikamnya tanpa jeda. Ia juga yakin mereka mengira mereka sudah bekerja dengan sangat bagus, tapi mereka melewatkan sesuatu. Ibundanya pasti telah menelan sesuatu ketika sekarat, hingga sesuatu tersebut tersangkut dalam tenggorokannya. Mendengar semua hal itu, pemimpin mereka pun menyuruh satu anak buahnya untuk maju dan menyangkal apa yang dikatakannya. Namun di saat anak buahnya menyuruh Pildu untuk pergi, karena Pildu tak punya surat perintah dan tak punya bukti kalau itu perbuatan mereka, dengan memegang pundak Pildu dari belakang, tanpa banyak kata, Pildu langsung mematahkan telunjuknya yang buatnya berteriak kesakitan. Meski begitu, Pildu tak memedulikan teriakannya dan langsung menendangnya hingga terpental terkapar di dekat pemimpinnya. Tentu saja, tindakannya membuat semua orang di sana menatapnya dengan tajam. Pemimpin mereka bahkan langsung mengeluarkan pisau lipat dari saku jasnya, sembari ia mengancam Pildu jika Pildu baru saja membuat sebuah kesalahan yang besar. Kemudian, saat pemimpin mereka bergerak untuk menyerangnya, Pildu melemparkan dokumen forensik yang ia ambil sebelumnya hingga pandangan pemimpin mereka terhalangi. Bersamaan dengan itu, Pildu melesatkan tinjunya yang mengarah tepat di dahi si pemimpin, yang buatnya terbang dan langsung pingsan seketika, dengan pin grup mereka yang menancap tepat di dahinya. Melihat pemimpinnya yang terkapar tepat di depan mereka, mereka semua pun melonggarkan dasi yang dipakainya, sembari mendengarkan Pildu yang mengatakan, jika mereka lah yang membuat kesalahan, rasanya ia tidak ingin melakukannya dengan cara hukum lagi. Dan mulai sekarang, ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Begitulah, Pildu bisa membereskan mereka semua tepat di hari kematian ibunya. Keesokan harinya, 3 tuan muda Sewanwa Group terlihat tengah melaporkan insiden kemarin kepada pemimpin mereka, di mana mereka bertanya, apakah pemimpin mereka hanya akan duduk diam dan tidak akan melakukan apapun. Insiden kemarin tidak akan bagus untuk pemilu dan mereka menyarankan sebaiknya mereka melakukan sesuatu sebelum situasinya semakin parah. Mereka bertiga adalah Kang Taego, si putra ketiga, Kang Mu, si putra kedua, dan Kang Cawok, si putra pertama. Lalu, pemimpin mereka sekaligus ayah mereka semua adalah Kang Ildo, anggota Majelis Nasional. Pada saat itu, mendengar pertanyaan mereka bertiga tentang bagaimana cara mereka harus mengatasi adik mereka, sempat terlintas kembali di pikiran Pak Ildo pada saat kelima anaknya membunuh makhluk hidup untuk pertama kalinya. Namun, ingatan nostalgia itu tak bertahan lama, karena salah satu putranya yang dulu ia didik dengan seksama, kini malah menjadi duri di jalannya. Dan ini pun diakhiri dengan, setelah terdiam sebentar, Pak Ildo mengatakan, tidak ada bedanya untuk anaknya sendiri, bunuh dia, seperti yang mereka lakukan pada siapapun yang menghalangi mereka.